saya lihat sebenarnya ini sampah adalah bukan cuma masalah gitu. Ini bisa dipakai lagi atau menjadi bahan baku lagi. Jadi waktu saat ini pasarnya sudah tercreate dan itu bukan hanya Indonesia kan, tapi sudah global. Terus rata-rata brand-brand ternama itu mereka sudah, oh ya saya mau pakai nih minimum 25%, minimum 30%. Jadi terus juga dari teknologinya juga sudah mendukung, bisa dibuat jadi beberapa aplikasi dari tekstil, dari kemasan dan lain-lain. Akhirnya dibutuhkan nih permintaan daur ulang plastik botol. Ya, karena permintaannya ada, akhirnya ada yang daur ulang, akhirnya ada yang ngumpulin gitu. Beda halnya dengan misalnya plastik sachet gitu kan. Plastik sachet kita sekarang tuh nyebutnya ya itu value-nya rendah lah gitu, karena harganya murah gitu. Nggak ada yang mau ngumpulin. Ya karena memang juga demand-nya nggak ada gitu Pak. Jadi secara teknologinya masih bingung nih mau bisa dipakai apa lagi nih plastik sachet. Karena itu kan terdiri dari beberapa jenis plastik. Demand-nya pasarnya belum terbentuk. Akhirnya juga kita mau daur ulang ya gimana nggak ada pasarnya. Terus yang mau ngumpulin juga nggak mau ngumpulin karena nggak ada yang beli, nggak ada yang daur ulang gitu. Saat ini kondisi pasar demand-nya sangat tinggi Mas. Dan supply untuk bahan baku atau hasil produk dari daur ulang plastik yang berkualitas tinggi itu sangat sedikit sekali. Sampai saat ini kondisi seperti itu sudah membantu kita untuk menyetabilkan perusahaan dan membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Jadi menurut aku daur ulang itu profitable dan harusnya didukung dari banyak sektor juga. Sebelumnya juga background-nya di korporat ya, jadi karyawan. Tapi memang saya punya interest di bidang lingkungan, jadi hobi lingkungan atau waktu itu suka buat kerajinan tangan aja sendiri gitu Mas. Untuk bisa berkontribusi menciptakan lapangan kerja untuk membuat bisnis, tapi bukan hanya yang sekedar bisnis, cuma juga bisa memberikan dampak lingkungan dan sosial. Waktu itu saya bikin bisnis plan sebenarnya untuk kompetisi aja. Tapi tidak pernah direalisasikan. Terus waktu ketemu aku juga orangnya kan emang suka bisnis. Dan emang aku ada excitement untuk recycle gitu. Jadi akhirnya yaudah yuk kita realisasiin aja. Pertamanya kita mencoba mendaur ulang semua jenis plastik, kita semua cobain. Dan ternyata dari segi sustainable dari bisnisnya itu yang lumayan untuk menjadi batu loncatan adalah mendaur ulang botol plastik. Tapi tujuan utama kita adalah untuk mendaur ulang lebih banyak jenis plastik lainnya. Tridio Oasis adalah perusahaan lokal. Dalam hal ini misi kami adalah mengubah masalah menjadi opportunity. Yang mana yang kami lakukan adalah mengolah sampah botol plastik menjadi PET flakes yang nantinya tuh akan digunakan sebagai bahan baku untuk produk yang lebih berguna. Contohnya seperti tekstil dan kemasan plastik lainnya. Permasalahan plastik itu bukan sekedar permasalahan dari pemerintah saja atau dari beberapa pihak saja. Ini adalah permasalahan dari semua orang. Dan semua orang dibutuhkan untuk ikut campur tangan dan menyelesaikan masalah ini. Jadi kami sebagai pihak industri juga melihat ini sebagai opportunity dalam konteks bisnis dan juga membantu untuk program pemerintah dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA atau ke lautan. Bisnis plastik harusnya pria bukan wanita. Harusnya sih sama dengan industri yang lain ya, kita sebaiknya tidak mengkotak-kotakan karena ini terbuka untuk semua gender sih menurut saya. Jadi kebetulan aja mungkin lebih banyak di laki-laki, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih harusnya ini juga terbuka untuk banyak wanita terjun di bisnis ini. Ini kita diskusi bareng ya tentang kelanjutan dan perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan untuk selama masa COVID ini. Karena kan seperti kita tahu sebenarnya pengelolaan sampah itu termasuk kegiatan yang penting, esensial.
Jadi walaupun COVID ataupun nggak COVID itu tetap harus berjalan, sampah tetap harus dikoleksi, dan ini peran kita sebagai perusahaan daur ulang harus tetap mendaur ulang sampah itu. Jadi kita gimana caranya tetap bisa mensupport mitra-mitra kita nih, para pengumpul-pengumpul sampah untuk tetap mendapatkan pendapatan, jadi kita tetap bisa membeli sampah-sampah itu, jadi ekonomi tetap muter nih. Dari adanya COVID ini sebenarnya penggunaan plastik sekali pakai ini justru meningkat. Apa yang bisa kita support? Kemarin kita udah ada meeting bareng mitra studi, dan feedback dari mereka sih oke. Mereka tetap mau berkomitmen untuk bantu 3D untuk supply bahan baku. Mungkin kalau memang bahan baku kita sangat-sangat total kondisi COVID sekarang, untuk penambahan kemikalnya, bahan aditif dan lain-lainnya kita adjust lagi. Boleh sih. Oke. Boleh sih. Untuk menunjang kualitas kita juga. Iya, karena meskipun kondisi seperti ini tetap kita jaga kualitas untuk bayar tetap percaya pada 3D. Jadi waktu awal-awal bencana COVID ada, kita juga sempat terhenti sih Mas operasionalnya, karena kita harus mempersiapkan fasilitas kita untuk bisa menyediakan tempat kerja yang aman dari COVID. Dan juga sempat juga kita berhenti karena memang tidak tersedianya material, karena pada saat itu kepanikan yang terjadi itu membuat hampir sebagian besar waste picker kita pulang kampung, dan akhirnya supply itu terputus. Alangkah baiknya tuh ekosistemnya memang di-create juga dari demand-nya dulu. Contohnya misalnya kayak di permintaan di Eropa juga meningkat kan, karena juga didukung dari pasarnya itu, misalnya pemerintahnya ada regulasi nih minimum konten daur ulang sekian % untuk semua kemasan. Akhirnya mau nggak mau kan, oh saya butuh beli nih, karena kalau enggak ini nanti melanggar peraturan pemerintah gitu. Jadi pasarnya itu dibentuk kalau itu bedanya dari regulasi gitu kan. Akhirnya membentuk si peningkatan daur ulang tadi gitu, dan akhirnya secara langsung peningkatan pengumpulan sampahnya juga terbentuk. Kalau sekarang sih kita masih tahap pertumbuhan kan ya Mas ya, karena kita juga baru ningkatin kapasitas dan sebagainya. Kalau di tahun lalu sih 2018 itu kita sekitar 60 juta plastik botol kita daur ulang. Habis itu kita tumbuh lagi di 2019 sekitar 100 juta plastik botol. Nah ini yang 2020 nih kita lagi kerja keras nih supaya nambah lagi gitu. Jadi impact-nya juga semakin banyak yang bisa dihasilkan. Kedepannya kita konsentrasi di plastik dan kita akan riset terus nih untuk diversifikasi ke jenis plastik lain. Contohnya kita yang plastik paling rendah nilainya kan yang seperti tadi dibilang kan yang sampah plastik sachet kayak gitu kan, paling susah didaur ulang. Nah kemarin kita udah coba bikin si pilot product untuk produk itu. Nah diharapkannya nih mudah-mudahan terus berinovasi, jadi semakin banyak plastik yang bisa kita daur ulang gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi istilahnya value tinggi atau rendah, ya pokoknya selama itu plastik itu pasti masih bernilai dan bisa dipakai lagi.